Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persepsi Suara di acara Maruk. Mau nanya Ruk, episode 6. Nggak kerasa, ternyata Maruk udah sampai episode 6 aja. Dari yang awalnya iseng cuma mau seru-seruan sampai ternyata bisa 6 episode. Terima kasih kepada kalian semua yang setia buat nonton, yang ngasih support, dan selalu ngebantu supaya Maruk ini terus jalan. Nah, di Maruk episode 6 kali ini, tema yang diangkat sama gua yaitu mengenai self-confident atau percaya diri. Pasti kalian udah nggak asing ya sama yang namanya percaya diri atau kepercayaan terhadap diri sendiri. Nah, bahasa Inggrisnya itu self-confident. Nah, percaya diri ini sangat berpengaruh di kehidupan kita. Karena semua hal yang kita lakukan harus ada dasar percaya dirinya. Karena itu, gua akan coba bahas. Tentunya kali ini dibahasnya nggak sendiri nih. Udah ada bintang tamu, bintang tamu nggak tuh? Bintang tamu yang sangat kompatibel menurut gua karena dia juga kreator, dia juga sering bikin video, bahkan pernah jadi narasumber beberapa acara, pernah jadi pembicara. Jadi kan udah nggak diragukan ya percaya dirinya. Ya langsung aja kita punya bintang tamu yaitu Fadila Nur Fajri. Halo Teteh, boleh disapa teman-teman Persepsi Suaranya? Halo, assalamualaikum semuanya. Salam kenal. Fadila di sini. Sebelumnya, Oh my god. ini ya, jadi kenapa dipanggilnya tadi pakai Teteh? Soalnya karena kebetulan Tedila ini lebih tua ya dari aku, jadi aku harus manggilnya Teteh. Karena lebih tua 1 tahun ya. Kebetulan Tedila angkatan 17, sedangkan aku angkatan 18. Kita juga sama-sama di UPI. Tedila jurusan apa Teh? Di UPI? Jurusan pendidikan bisnis. Pendidikan bisnis ya. Oke. Ya, kalau di universitas lain tuh biasanya tata niaga gitu. Oh, tata niaga ya kok. Tapi kalau di UPI pendidikan bisnis ya. Iya. Jadi Tedila, aku sama Tedila ini bakal bahas soal percaya diri, di mana aku udah ngadain Q&A di akun Instagram aku, dan udah ada beberapa pertanyaan masuk, jadi Tedila nanti bantu jawab aja ya. Ya Allah, semoga bisa jawabnya ya. Bismillah. Bismillah ya. Pertanyaan pertama soal percaya diri. Gimana menurut lu ketika kita selalu ngebandingin diri kita dengan orang lain dan menganggap orang lain itu lebih unggul? Jadi ngebuat kita nggak percaya diri dalam melakukan apapun. Jadi kayak dia ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Terus dia jadi kayak insecure ya, mungkin bahasanya paling tepatnya gampangnya dia insecure. Nah, buat Tedila gimana tuh? Karena kan insecure berarti bentuk tidak percaya diri kan. Betul. Kalau menurut aku, kayaknya kalau kayak gitu pasti ada momennya. Iya, ada kayak Gitu, alasan kayak tertentu ya. Aku juga pasti, maksudnya aku juga pernah gitu ngalamin momen dimana ngelihat orang tuh kayak merasa lebih sukses gitu. Tapi kalau lama kelamaan itu malah jadi bikin kita sakit gitu loh. Kalau Maksud sakit? misalnya mau terus menerus ngelihat orang lain atau malah bikin insecure, justru malah bikin kita down gitu. Oh iya benar-benar. Jadi malah ganggu kitanya ya. Malah ganggu apa tujuan kita sebelumnya gitu, apa yang pengen kita raih sebelumnya. Makanya kalau misalnya momen itu datang, kalau kata aku nikmatin dulu aja masa-masa itu, tapi jangan lama-lama gitu. Dan Jadi jadiin momen itu sebagai introspeksi diri aja gitu. jadi buat introspeksi diri ya, bukan justru malah ngerasa jadi nggak bisa apa-apa atau insecure gitu ya Teh. Iya betul. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau soal insecure, karena aku bukan orang yang insecure ya, nggak tahu kenapa nggak suka aja ngebandingin diri sama orang lain gitu ya. Apa ya moto yang aku pegang ini kan, kalau masak popcorn nih, setiap biji jagungnya tuh jadi popcornnya beda-beda kan.
waktu itu nggak dalam semua bersamaan dia di popcorn semua nggak kan, pasti ada dalam interval waktu tertentu. Sama aja kita juga kayak gitu. Jadi selama kita tetap berusaha, selama kita berusaha matang jadi sebuah popcorn, ya udah kita bakal jadi popcorn. Aku kira gitu sih. Jadi buat yang nanya, ada baiknya sebenarnya nggak perlu ngebandingin diri kita sama orang lain gak sih? Ya, jadiin dia panutan boleh, ngambil nilai-nilai baiknya gitu kan maksudnya. Tapi bukan berarti harus ngebandingin. Atau mungkin ada saran lain buat orang ini supaya dia bisa paling itu sih kalau dari aku, kayak ketika momen itu tiba, pasti kan ada ya kan, kita nggak selamanya terus bisa pede gitu. Ya. Karena manusia itu lemah ya. Ya, oh iya sih bener ya. Ada saat-saatnya kita males gitu ya. Kayak, ya ada saat-saatnya kita, betul. Kayak, kok dia kayak gitu ya. Ada sih, itu pasti ada momennya. Itu kalau dari aku sih kira-kira nikmatin dulu, cuman jangan lama-lama, terus jadikan itu sebagai motivasi gitu. Oke, gitu ya. Jadi dinikmatin momen insecure ini, tapi jangan kelamaan, terus jadiin bahan buat diri yang lebih baik lagi ya, buat motivasi ke depannya lagi. Oke. Gitu ya jawabannya, semoga menjawab pertanyaan pertama. Ya, semangat guys. Kita lanjut ke pertanyaan kedua teh. Pertanyaan kedua. Lu mau coba pede, tapi circle lu toxic, gimana tuh bosku? Aku dulu ya teh. Kenapa ya? Kenapa sih orang mau pede banyak banget yang dipikirin sih? Kayak ngapain sih harus mikirin circle gitu, kayak iya udah gak sih? Gak tau ya. Aku pernah nonton video ada pokoknya Benedict Cumberbatch, dia ngomong kayak kalau mau ngelakuin apa-apa tuh ya udah lakuin gitu. Gak usah banyak cincong, gak usah banyak AIUEO gitu. Kalau emang ya yakin kan ya, yakin itu mau dilakuin dan itu baik, ya udah lakuin aja gitu. Kenapa harus mikirin circle? Kenapa harus mikirin orang sekitar? Kecuali yang dilakukan kita merugikan mereka, boleh dipikirin kayak ngerugiin nggak ya. Tapi kalau misalnya mau pede tapi circle toxic, ya just ignore gitu, gak usah dianggap gitu, ya udah. Atau mungkin keluar aja dari circle-nya gitu. Jangan jangan punya circle yang hambat gak sih? Iya, betul banget. Setuju ya, makanya kita itu butuh lingkungan yang bagus gitu. Setidaknya kalau misalnya lingkungannya itu malah membuat kita down, malah nggak mendukung, go away. Ya kan kayak ya udah sana gitu, kayak mencoba tidak peduli sama yang kayak gitu itu boleh kan ya, maksudnya kalau emang jadi ngehambat kita, buang aja gitu. Karena buat apa juga punya lingkungan toksik yang ganggu gitu. Pasti akan ada pasti akan ada lingkungan yang lebih baik nggak sih? Kalau emang kitanya terus mau nyari lingkungan yang cocok buat kita kayak gimana gitu. Jadi buat yang nanya, buang tuh circle, nggak, maksudnya apa ya, nggak usah dianggap gitu, apa ya, abaikan aja. Yang penting fokus ke lu mau ngapain, apa yang mau dilakukan, siap enggaknya tuh ya udah ya. Soalnya takut sama hal yang belum pasti ya buat apa kan, orang belum dia ngapa-ngapain juga udah takut, nggak akan ada solusinya juga. Betul. Wah, karena kayaknya udah jago nih. Enggak sih, gak jago tuh, gimana ya, kayak ya karena aku bukan orang yang peduli sama society sih, kayak aku ngelakuin selama nggak ada yang dirugikan ya udah. Soalnya ada yang dirugikan terus dia ngomong, ya ayo kita selesain. Tapi kalau misalnya toksik kayak diomongin doang, ya sana lah. Mungkin dia kalau ngomongin diri sendiri nggak dapat attention orang lain, jadi harus ngomongin aku, jadi nggak apa-apa kan. Dia orang pada gitu. Pansos gitu ya. Jadi kayak harus ngomongin aku biar orang lain dengerin dia, malah biarin kan. Gitu ya, jadi jawabannya semoga menjawab ya. Ya, cari lingkungan yang mendukung. Caranya biar pede dong, gue nggak terlalu pede alias aku pemalu. Boleh nih Teh Bila. Caranya biar pede, pemalu nih ya. Oke.
Kalau dibilang pemalu tuh aku juga pemalu gitu. Iya nggak? Iya sih sebenarnya. Pemalu. Kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube aku gitu atau di Instagram aku, pasti aku jarang banget untuk mengekspos muka aku gitu. Karena masih malu ya. Cuman waktu itu aku pernah ikut scholarship dari Kominfo yang tentang menjadi seorang kreator pemula gitu. Nah, kebetulan itu yang ngajar tuh Kak Eno Bening. Terus juga ada peserta yang nanya kayak gitu juga gitu, sama gimana sih cara biar pede atau pede di depan kamera, terus cara solusinya gimana. Terus Kak Eno Beningnya bilang gini, ingat aja kalau misalnya kalian gak pede sama penampilan kalian, di Indonesia itu yang cantik dan ganteng itu cuma Dian Sastro dan siapa sih cowoknya tuh, pemain cowoknya? Siapa sih yang jadi Rangga ya? Ya, yang jadi Nicholas Rangga. Saputra ya? Iya, pokoknya dia bilang gitu. Pokoknya kalian tanamin aja di diri kalian, pokoknya yang cantik di Indonesia itu cuma Dian Sastro dan yang paling ganteng adalah Nicholas Saputra gitu. Jadi soalnya kan emang mereka gitu kan terkenal banget dengan beauty dan kegantengannya gitu. Jadi biar kita tuh nggak terlalu mementingkan visualisasi muka kita gitu, tapi mementingkan karya yang akan kita buat ya. Iya, gitu. Jadi pokoknya maju terus aja dah, jangan malu. Pokoknya kalau malu nanti malah kita nggak maju-maju gitu. Gak usah banyak alasan lah ya maksudnya. Kalau emang mau maju udah maju gitu. Gak usah jadiin alasan. Ya, yes, karena kalau banyak alasan malah buat kita mandek gitu. Jadi overthinking tuh pasti ada kan ya. Jadi pasti. Jadi emang itu harus dibuang jauh-jauh kalau kita emang pengen maju. Itu ya. Jadi buat teman-teman pemalu, hajar aja udah, gak usah malu. Ingat, yang paling cantik itu Dian Sastro dan yang paling ganteng itu Nicholas Saputra. Jadi nggak peduli, yang penting kalian ingat lagi tujuannya mau ngapain, biar nggak malunya. Terus ya udah fokusnya ke situ, nggak usah fokus gimana-gimana. Kalau emang kitanya udah 100% nyampe tujuan kita, ya insya Allah orang juga nerimanya sesuai apa yang kita mau kan. Bukan gimana. Jadi gitu ya cara buat pede. Kalau dari aku simple, cara buat pede, lakuin aja dulu. Ketika udah ngelakuin, nanti baru ngerasa, oh kurang ini ya, oh kurang gini ya, oh ini harus diperbaiki nih, gitu kan. Jadi ya kalau belum mulai ya nggak akan tahu. Pakai metode evaluasi, asik. Gitu. Kan kalau misalnya belum mulai ya, apa yang mau dibenerin gitu, nggak ada dong. Oh iya, terus sama satu lagi, Kak Eno Bening pernah bilang katanya, jangan nunggu sempurna katanya. Kalau mau melakukan sesuatu ya atau menghasilkan sesuatu gitu, jangan menunggu sempurna karena itu bakal menunda kesempatan katanya. Gitu. Jangan menunggu sempurna karena menunggu sempurna sama dengan menunda kesempatan. Iya. Keren banget di dunia ini. Iya juga sih ya, bener. Jadi just do it seperti kata Faruk. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Gak kerasa udah 3 pertanyaan dijawab sama sumber kita yang keren banget ini. Langsung aja ke pertanyaan ke-4, yaitu ada pertanyaan, how to focus on your own life? Gimana caranya fokus sama hidup kita sendiri? Karena kan ya pasti mungkin maksudnya bukan egois ya, tapi kadang kita susah buat mencapai goal-goal atau hidup kita sendiri. Itu Tedila ada saran mungkin? Boleh. Ingat kacamata kuda? Kacamata kuda gimana tuh maksudnya? Ya kan, kacamata kuda kan lurus tuh dia. Ya. Dan nengok kanan, dan nengok kiri gitu. Kalau kata aku, fokus aja sama tujuan utamanya itu apa. Terus kalau penghalang itu pasti ada ya. Ya, pasti. Ada. Nah, cara biar kalau tiba-tiba ada yang mengalihkan perhatian kita, ingat lagi ke tujuan utama.
Oke, kalau tadi dari Tedila udah ya bahwa kalian tuh harus apa? Kacamata kuda. Jadi kalau misalnya udah ngerasa ini udah agak melenceng nih, jadi harus dilurusin lagi, ingat lagi tujuan utamanya apa. Aku kurang lebih setuju karena penting punya tujuan. Aku udah sering ngomong di video-video sebelumnya, kalau kalian tonton lagi, udah sering banget bahas yang namanya punya tujuan. Ya, tadi mungkin aku bilang kan, kalau misalnya mau pede ya udah lakuin dulu aja, tapi nggak sembarang ngelakuin gitu. Jangan setengah-setengah mau ngapain kalau emang bikin aja tujuan sederhana kayak misalnya mau bisa apa, mau punya pengalaman apa. Dan dari situ tuh nanti berkembang jadi tujuan baru, tujuan baru. Ya, aku udah pernah jelasin cycle-nya kalau saya di video itu kayak punya tujuan, terus nanti pikirin resikonya, siap enggaknya, ya lakuin. Kalau gagal evaluasi, kalau berhasil buat tujuan baru. Itu paling simpel, fokus on your own life. Jadi tetap pada akhirnya kan kita hidup di masyarakat kan tetap harus yang kita lakukan juga harus ada andilnya kan buat orang lain, nggak bisa full buat diri sendiri. Nah mungkin itu yang agak susah, tapi tetap kalau buat aku mau ngapa-ngapain harus dimulai dari akunya dulu. Kalau aku mau nyenengin orang, akunya dulu yang senang. Akunya mau ngapain, akunya dulu yang jadi kayak ya, nggak make sense aja nggak sih kayak mau buat orang senang tapi akunya nggak senang gitu. Jangan seperti Lilin ya. Kenapa tuh kalau Lilin suka? Kan kalau Lilin kan dia menerangi orang-orang sekitarnya gitu, tapi dia sendiri yang mati gitu. Mending jadi lampu lah ya, lampu udah paling inovatif gitu Lilin. Udah modern juga. Oke ya, gak kerasa udah 4 pertanyaan kita jawab dengan jawaban yang sangat wah lah buat pokoknya emang nih nggak sembarangan deh kalian kalau mau nanya-nanya bisa langsung aja nanya ke Tedilanya di Instagramnya apa tuh namanya? Instagramku Fadila NF. Fadila NF nanti lihat aja ya nanti ada tulisannya Instagramnya ya di situ tuh di sini nih di bawah. Nah, mungkin Tedila ada closing statement buat teman-teman persepsi suara. Ya. Persepsi suara. Untuk teman-teman pendengar persepsi suara, kalau kalian ada di momen dimana lagi down banget, gak apa-apa, itu hal yang lumrah gitu ya. Nikmatin aja, tapi jangan lama-lama, karena sesuatu yang hebat menunggumu di luar sana. Iya. Tuh closing statement dari Fadlan Fadri. Sama promosiin juga dong teh kan PT sama kreator nih kita kreator gitu jadi Tedila tuh aktif juga bikin video YouTube kalian sering gitu. Dan visual dari videonya tuh seru deh pokoknya buat apa aku suka pakai video buat stress relief juga sih kayak lucu aja gitu boleh teh video promosiin jangan aku yang promosi nanti gitu ya. Jadi aku itu punya YouTube namanya Fadila NS juga. Nah di sini tuh sebenarnya pengen videonya isinya tuh tentang masak-masak gitu loh, tentang masak-masak tapi yang enggak terlalu melihatkan muka aku gitu. Jadi lebih ke visual dari si cara masaknya atau backgroundnya gitu. Terus kalau di Instagram aku juga apa sih namanya juga lumayan aktif ya, sedang aktif di Instagram, bikin video karena saat ini tuh eranya media sosial banget gitu, jadi memang harus diasah gitu daripada diem aja di rumah kan. do nothing gitu kan nggak bisa kemana-mana juga walaupun sekarang ya udah agak bisa sih ya tapi tetap aja masih terbatas. Iya, karena masih terbatas jadi daripada di rumah aja mending berkarya gitu. Buat link YouTube-nya Teh Fadila nanti bisa kalian cek di deskripsi ya di deskripsi nanti aku tulis terus langsung kalian subscribe kalian tonton aja banyak resep-resep yang enak kok tuh makanan kelihatannya enak sebenarnya nih lagi nunggu dikirimin aja nih cuma belum dikirimin aja kita. Iya guys, nanti tunggu aja ya di video aku bakal ada sesuatu. Apa tuh ya kan? Nanti kita collab offline-nya nunggu waktu aja ya Teh. Kalau misalnya kalian masih mau ngeliat
Jadi lagi bisa langsung Ruk sama sini lagi dong. Oke? Yoi. Oh ya, aku tuh cukup aktif di Instagram sih. Kalau di YouTube paling seminggu sekali atau enggak 2 minggu sekali gitu. Jadi ke Instagram aja. Di Instagram aja katanya gitu. Ya, kalau kalian mau kepoin aja deh, silakan. Nanti kalian bisa tahu Yoi. kenapa aku ngajak Fadila buat ngisi tentang self confidence karena ya, Aduh, Masya Allah. sebenarnya kalau mau diceritain lagi lebih panjang lagi ya, kayak gimana bisa sampai kayak sekarang. Biografi nanti kan. Gimana kita kenal ya, padahal beda Ya. jurusan. Yoi. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas supportnya dan dukungannya. Doain terus semoga Persepsi Suara bisa terus jalan karena udah merencanakan beberapa hal yang memang ya semoga ini bisa jadi warna baru lah. Nah buat teman-teman juga yang pengen masuk atau mungkin Dedila juga pengen jadi bagian dari Persepsi Suara karena emang cari member gitu. Kita jauh ini kan masih aku sendiri sama udah ada calon satu cuma masih belum jelas. Kan biar jadi banyak gitu nanti videonya. Boleh silahkan aja langsung kontak aku langsung di Instagram Farukan Diono atau bisa juga ini di YouTube ini komen atau di email juga. Pokoknya nanti kalian baca deskripsi lah, jangan malas baca deskripsi, oke? Karena deskripsi bikinnya susah. Betul banget. Penonton tuh suka gitu, nanya-nanya padahal di deskripsi ada, suka kayak gitu. Dan terima kasih juga buat Tedila. Terima kasih juga buat Tedila di tengah kesibukannya yang emang sibuk banget kan. Dia juga segala macem. Mungkin mau ngisi-ngisi webinar lagi kan kita nggak tahu, kita doain aja semoga semua urusan Tedila lancar ya kan. Amin ya Allah, doain ya semoga aku diberikan waktu terbaik untuk lulus. Amin. Semuanya lancar, pokoknya nggak ada hambatan yang berarti. Sehat selalu dan salam buat keluarga, terutama adiknya. Aku ngefans banget sama adiknya. Killjoy. Iya, Killjoy. Killjoy. Iya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kalian malu atau nggak pede di depan kamera itu, bisa dialihkan dengan apa namanya? Oke. Biar apa ya kata-katanya? Ini kayak yang dikit-dikit deh boleh, tapi itu jadi nanti capek lagi ya. Harus jatuh bentar ya. Jatuh dong ininya. Stand-nya.